meningkatnya kepercayaan publik sepak bola tanah air seputar peluang lolosnya timnas Indonesia dari round 4 dan melaju ke Piala Dunia Amerika 2026 terus meningkat. Hal itu tidak lepas dari peran masing-masing pemain yang tampil cemerlang di klub setelah beberapa pekan liga bergulir. Permainan impresif dan waktu bermain yang penuh semakin memperkuat keyakinan kalau mereka akan tampil maksimal merebutkan 1 tiket dari 3 negara yang bersaing. Apalagi banyak yang memperkirakan kalau saat ini adalah momen yang sangat tepat untuk kiprah timnas Indonesia menunjukkan kepada dunia global. Dan berikut ulasannya. Dan seperti biasa, Mimin berharap dukungannya dengan like, komen, dan subscribe. Lanjut. Tinggal 2 pekan ke depan, timnas Indonesia akan dihadapkan pada situasi ketegangan yang luar biasa. Tak hanya pemain ofisial dan federasi, jutaan rakyat Indonesia khususnya pecinta sepak bola, jantungnya juga akan dibuat berdegup kencang pada saat itu. 9 Oktober akan menjadi catatan sejarah bangsa dan rakyat merah putih. Australia, they've been let off the hook. 9 dan 15 Oktober akan jadi momen bersejarah bangsa penggila bola ini saat timnas Indonesia berjuang merebutkan 1 tiket Piala Dunia bersama Irak dan Arab. Lalu seberapa besar peluang itu ada? Yang mencakup analisis, kondisi, dan performa pemain. Dimulai dari sektor pertahanan. Performa gemilang penjaga gawang Emil Audero di beberapa laga Serie A yang sudah bergulir tentu saja membuat semua orang berdecak kagum. Beberapa kali Emil tampil sempurna menyelamatkan gawang Cremonese dari gempuran lawan. Baik saat menjamu Parma, Verona, Sassuolo, maupun raksasa AC Milan, Emil tampil memukau dengan penyelamatan sempurna. Selain Emil, satu lagi kiper andalan merah putih yang juga termasuk idola Mimin, Martin Paes. Martin yang juga jadi andalan FC Dallas, performanya cukup meyakinkan setelah beberapa pekan kemarin sempat mengalami cedera ringan. Dengan adanya 2 penjaga gawang andalan ini, tentu saja publik tanah air yakin gawang Indonesia akan sulit ditembus baik oleh Arab maupun Irak. Berikutnya ada sang kapten Jay Itzes. Itzes yang tampil memukau bersama Sassuolo. Sampai pekan keempat Serie A musim ini, membuktikan kiprah luar biasa bersama tim. Bahkan, tim besar sekelas Lazio dan Inter Milan pun sampai dibuat frustasi dengan kerja keras Jay di barisan belakang Sassuolo. Tak hanya dari fans Sassuolo, pujian juga datang dari pelatih lawan Sassuolo, Inter Milan dan Lazio. Maurizio Sarri dan Christian Cifu yang berduel dengan Sassuolo pekan lalu, terang-terangan memuji kualitas Jay yang luar biasa. Bahkan mereka menyebut, pantas saja pemain ini, Jay Itzes, direbutkan banyak tim. Selain performa Jay Itzes, Calvin Verdong juga tidak luput dari performa baik. Calvin yang baru saja bergabung dengan Lille dan sudah menjalani laga perdana, juga siap mengarungi Liga Eropa musim ini, juga tampil baik di klub barunya. Bahkan tak hanya di klub, peran Calvin di laga Match Day pekan lalu juga menanamkan keyakinan besar kalau pemain ini bakal bersinar dan terus impresif bersama Jay Itzes, Rizky Ridho, juga Justin Hubner maupun Max Hegler. Ditambah chemistry yang sudah terjalin bersama dalam beberapa laga penting. Barisan belakang timnas Indonesia diprediksi aman dari gempuran Arab maupun Irak nantinya. Selain impresifnya performa skuad belakang, di barisan tengah pun tak kalah baiknya. Performa Nathan, Kevin Dick, Sandy Walsh, Shane Petinama, Dean James, Tom Hay, dan tentu saja pemain yang punya tendangan roket, Joey Palupesi, juga bermain luar biasa di klub masing-masing. Dan tentu saja menjadi harapan besar buat semua kalangan kalau skuad Garuda bisa bicara banyak di round 4 nanti. Dan di barisan depan skuad Garuda, keyakinan muncul bukan hanya dari dalam negeri. Namun banyak media internasional seperti Modern Korean, Ball Thailand, atau bahkan artikel dari media internasional LinkedIn yang menyoroti hal ini. Tentu saja wajar jika hal ini menjadi perbincangan publik internasional. Betapa tidak, skuad depan Indonesia yang sudah diisi pemain-pemain top seperti Ole Romeni, Ragnar Oratmangun, kini ditambah dengan pemain baru yang lebih muda dan energik. Dan tentu saja,
pemain baru yang punya kualitas dan performa yang sama baiknya. Terlepas dari banyaknya keyakinan dan kepercayaan terhadap skuad merah putih asuhan Patrick Kluivert di round 4 nanti, ada juga analistik dan kekhawatiran, juga skeptisisme yang mendalam terkait hal ini. Skeptisisme dan kekhawatiran itu muncul dengan melihat fakta dan kenyataan, didasarkan pada kekalahan telak Indonesia dari Jepang di babak sebelumnya, dan juga ancaman dari Arab Saudi. Media Arab Saudi menganggap kekalahan mereka dari Indonesia sebagai pukulan telak dan timnas Indonesia sebagai penghalang utama bagi mereka. Komentar ini menunjukkan adanya dendam dan motivasi kuat dari pihak Arab. Dan laga di round 4 menjadi ajang Arab Saudi untuk balas dendam. Tentu Arab akan bermain dengan motivasi tinggi demi untuk mengalahkan Jay dan kawan-kawan. Selain ambisi balas dendam Arab, analisis dan tantangan lain juga menjadi sorotan. Jadwal padat pertandingan yang ketat sebagai tantangan besar bagi timnas Indonesia, terutama karena waktu istirahat yang lebih singkat dibandingkan lawan-lawannya seperti Irak dan Arab Saudi, serta ketatnya putaran liga di masing-masing klub, di mana pemain timnas berkarir menjadi tantangan berat, termasuk waktu training yang akan sangat minim bagi skuad Garuda. Selain itu, faktor non-teknis, seperti kemungkinan bias wasit dan tekanan besar dari para supporter yang bisa mengganggu performa tim. Walaupun seperti yang kita ketahui, kalau loyalitas supporter Arab tidak sefanatik Indonesia, namun faktor biasnya wasit menjadi kekhawatiran tersendiri. Selain komentar skeptis, komentar sebaliknya juga mereka berikan untuk skuad Garuda. Seperti Media Ball yang menyebut bahwa inilah masa keemasan sepak bola Indonesia. Tak cukup sampai di situ, mereka juga memberi dukungan moral terhadap wakil ASEAN ini. Inilah momentum terbaik sepak bola Indonesia dalam beberapa dekade terakhir, dan mungkin menjadi kesempatan satu kali dalam hidup bagi banyak pemain untuk merasakan panggung terbesar dunia, Piala Dunia, puji mereka. Sedikit sama dengan media Thailand, media Irak juga menyoroti komentar seorang pelatih kenamaan Irak, walaupun ia tak melatih timnas Irak, namun ia menilai kalau Indonesia akan menjadi lawan berat timnas mereka. Bahkan Thayer Adnan secara tegas mengingatkan bahwa timnas Indonesia kini tidak bisa lagi dipandang sebelah mata. Transformasi tim Garuda di bawah arahan Patrick Kluivert yang menggantikan Shin Tae-yong awal tahun 2025 dianggap sebagai kekuatan baru yang berbahaya. Ujar Adnan lebih lanjut. Dan puncak harapannya, tentu semua rakyat Indonesia akan mendukung penuh dengan doa ketika skuad kebanggaan merah putih ini berjuang di lapangan. Dan sekali lagi, semoga kekhawatiran dan analisa media Irak serta dukungan dari negara-negara ASEAN akan berbuah manis untuk skuad Garuda. Dukungan yang menjadi motivasi serta skeptis yang akan jadi cambuk pelecut untuk semangat membara. Majulah Garuda! Tetap dukung channel Putra Pusri Jawa ya sedulur semua dengan like, komen, dan subscribe. Yang sudah subscribe Mimin doakan sehat selalu dan banyak rejeki. Amin. Terima kasih. Thank you.